Merdeka, tetap. Dames en heren, ofschoon uit de aardzaak Nederlands dan berupa pendidikan untuk kader yang dihajatkan. Tuan Ketua, juga dalam banyak hal yang lain dapat kerjasama itu diminta. Heren, het zij mij vergund u welkom te heten bij de opening van deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. Saudara-saudara setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat salam pemberdayaan untuk kita semua. Saudara anak bangsa di seluruh Indonesia, saya Turiman Faturrahman Nur yang akan memberikan pencerahan, penjelasan terhadap sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia, karena banyak aspirasi yang masuk ke Facebook saya Turiman Corner maupun melalui WhatsApp maupun melalui Twitter maupun melalui Instagram, sehingga perlu saya menjelaskan tentang sejarah hukum lambang negara yang merupakan tesis saya di Universitas Indonesia tahun 1999, yang juga hasil tesis ini sudah masuk ke jurnal penelitian di Universitas Indonesia. Berkaitan dengan beberapa video viral, berkaitan dengan beberapa sejarawan maupun para generasi muda yang sangat penasaran terhadap dokumen file lambang negara, karena sejarah hukum lambang negara ini diteliti tahun 99 dan baru diakui oleh negara bahwa perancang lambang negara Republik Indonesia adalah Yang Mulia Sultan Hamid II pada tahun 2016. Oleh karena itu, waktu yang lama file-file lambang negara sebenarnya sudah dipublish di berbagai media massa, tapi bagaimana urutan sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia, maka seluruh anak bangsa harus paham, karena kesadaran sejarah itu sangat penting bagi bangsa ini. Perlu saya jelaskan bahwa metodologi dari riset penelitian saya adalah metodologi sejarah hukum. Salah satu metodologi di dalam hukum tata negara yaitu dengan pendekatan historis yuridis, di mana literatur harus dibuktikan dengan dokumen sejaman. Misalnya Bung Hatta mengatakan bahwa ada dua rancangan terbaik anak bangsa, satu dari Sultan Hamid, satu dari Yamin. Tapi mana filenya, mana sketsa Yamin, mana sketsa Sultan Hamid II tentang lambang negara Republik Indonesia? Oleh karena ini berikut ini saya akan paparkan tentang kronologis sejarah hukum perancangan lambang negara Republik Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan pada poin atau butir pertama. Kita ketahui bahwa negara Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ketika itu begitu merdeka, negara proklamasi ini yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta belum memiliki
lambang negara Republik Indonesia. Namun ketika perancangan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam rapat kemerdekaan, rapat sebelum merdeka, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satu panitia para darat, seorang jurnalis mengusulkan tentang lambang negara. Hasil tersebut disetujui oleh semua anggota dan sepakat akan dibahas di dalam undang-undang istimewa yang khusus mengatur tentang lambang negara. Namun dengan adanya peristiwa 3 Juli 1946, di mana kasus tentang Muhammad Yamin, ya, maka lambang negara belum bisa dibuat. Namun ada panitia yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Panitia Indonesia Raya, yang menyelidiki simbol-simbol peradaban negara Republik Indonesia. Kemudian tahun 1947, sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah yang saya katakan tadi, Panitia Indonesia Raya, diketuai oleh Muhammad Yamin. Kemudian sekretarisnya adalah Ki Hajar Dewantara. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara Indonesia, yaitu waktu itu lambang-lambang Garuda dalam berbagai candi di Jawa, sketsanya digambar, kemudian dikirim oleh Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta kepada Yang Mulia Sultan Hamid II di Jakarta, Januari 1950. Nah, sketsa-sketsa, gambar-gambar figur-figur Garuda yang ada di berbagai candi, dimaksud ini hari ini dokumen tersebut ada di Yayasan Idayu yang sudah diserahkan oleh Yang Mulia Sultan Hamid II 18 Juli tahun 74. Kemudian sejarah berjalan. Tahun 1947 tadi yang hasil sayembara, satupun hasil sayembara itu tidak sama seperti lambang negara hari ini, karena banyak yang tidak paham prinsip-prinsip semiotika, karena ini lambang yang akan dibuat adalah lambang negara. Kemudian kita tahu dalam fakta sejarah hukum tata negara bahwa kita setelah itu bergeser, ketatanegaraan kita memasuki masa RIS tahun 1949, ya, di mana Sultan Hamid juga berperanan di KMB dan terjadilah pengakuan kedaulatan negara RI 27 Desember 49. Nah, di dalam konstitusi RIS 49 yang sudah didraft dari Inter Indonesia 1, Inter Indonesia 2, yang kemudian diratifikasi oleh berbagai negara bagian, termasuk negara proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 2 tahun 1949, Sultan Hamid diangkat
Menteri Negara Gender Portofolio, tepatnya 30 Desember 1949. Di dalam kedudukan tersebut, Sultan Hamid dipercayakan oleh Presiden Soekarno hanya 2 tugas: merancang lambang negara, menyiapkan lambang negara, dan menyiapkan gedung parlemen. Dan tugas ini dinyatakan tegas di dalam pledoi Sultan Hamid yang dibacakan di Mahkamah Agung 25 Maret 1958. Dan di halaman 179. Nah, berdasarkan surat keputusan Presiden Soekarno itu, kita tahu di bawah Konstitusi RIS ada amanah di dalam materi muatan Konstitusi RIS tahun 49, yaitu pada pasal 3 ayat 3, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Maka pada sidang kabinet kedua tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia, dan panitia itu diberi nama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Negara Gender Portofolio Sultan Hamid II dengan berbagai panitia teknis. Muhammad Yamin ketua, Ki Hajar Dewantara anggota, M.A. Filosofi anggota, Muhammad Nasir anggota, RM Purbacaraka anggota. Nah, apa tugas panitia ini? Panitia ini bertugas menyeleksi, menilai usulan-usulan rancangan gambar lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Kemudian pada tahapan berikutnya, nah untuk melaksanakan tugas tersebut, tugas perancangan lambang negara, Sultan Hamid II meminta salah satu Menteri Negara RIS, yaitu Ki Hajar Dewantara selaku anggota panitia lambang negara yang berada di Yogyakarta, kemudian memberikan masukan kepada Sultan Hamid pada tanggal 26 Januari 1950. Dikirimlah surat kepada Yang Mulia Sultan Hamid II melalui Sekretaris Jenderal Menteri RIS J. Yahya, yang isinya mengirim nasihat usulan kepada Panitia Lambang Negara di Jakarta, dan surat turunannya telah disampaikan kepada Menteri Negara RIS Sultan Hamid II 1 Februari 1950 nomor 30 2002 perihal Panitia Lambang Negara. Dan di dalam transkrip tersebut Ki Hajar Dewantara mengirimkan gambar-gambar Garuda dalam berbagai candi di Pulau Jawa, dan kita ingin tunjukkan kepada para anak bangsa seluruh Indonesia, ini adalah gambar-gambar berbagai Garuda di berbagai candi menurut Prambanan, dan ini yang disketsa oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian dikirim kepada Sultan Hamid melalui Sekretaris Menteri RIS J. Yahya. Nah, berdasarkan bahan-bahan ini, tidak hanya bahan-bahan ini, tapi bahan-bahan lambang-lambang organisasi. Dan tentunya Sultan Hamid mulai mendesain lambang negara. Kita lihat di dalam transkrip rekaman dialog Sultan Hamid dengan Mas Agung,
Karena semua dokumen lambang negara ini tidak ada di Arsip Nasional, tapi diserahkan kepada Mas Agung 18 Juli tahun 74, baik sketsa ya sketsa lambang negara dari Sultan Hamid sendiri sampai selesai, dan sketsa Muhammad Yamin sampai selesai. Nah, di dalam perancangan tersebut, ya, Sultan Hamid mendapat ide perisai Pancasila yang menurut beliau, Sultan Hamid, sedang merancang lambang negara. Ya, Presiden Soekarno berpesan kepada Sultan Hamid II bahwa hendaknya lambang negara tersebut bisa melambangkan pandangan hidup bangsa Indonesia, filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dan menurut transkrip Sultan Hamid, ini adalah visualisasi yang paling sulit. Baik, untuk itu kita akan sampaikan bahwa di dalam buku Bung Hatta Menjawab, buku Anta Anse yang terbit tahun 78, yang diterbitkan oleh Mas Agung, di halaman 108 dan di halaman 112 itu dinyatakan dengan tegas bahwa ada dua rancangan anak bangsa yang terbaik, yaitu pertama dari Sultan Hamid II dan kedua dari Muhammad Yamin. Kemudian proses selanjutnya, ya, dua rancangan ini diserahkan kepada Muhammad Hatta, Perdana Menteri RIS. Selanjutnya oleh Muhammad Hatta dibawa ke dalam Parlemen RIS untuk dipilih, ya, dari dua rancangan anak bangsa yang terbaik, rancangan anak bangsa yang terbaik. Nah, kemudian di dalam buku Bung Hatta di halaman 108 atau Bung Hatta Hanse yang diterbitkan tahun 1978, yang diwawancarai oleh satu pewawancara, ya, Bung Hatta menegaskan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah usulan dari Bung Karno. Setelah kita merdeka, semboyan itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid Pontianak, yaitu tidak lain adalah Sultan Hamid II. Diresmikan oleh Parlemen RIS tanggal 11 Februari 1950. Kita ketahui pada tanggal 11 Februari 1950 itu kita masih di bawah konstitusi RIS tahun 49, karena memang tugas ini adalah untuk mewujudkan pasal 3 ayat 3 konstitusi pasal 9, di mana pemerintah menyediakan materi dan lambang negara. Nah, tentunya pertanyaannya adalah, ya, Pak Hatta mengatakan ada dua rancangan terbaik anak bangsa, satu dari Sultan Hamid, satu dari Yamin. Nah, di mana file tersebut? Sketsanya mana? Hari ini memang tidak ada berada di Arsip Nasional, tapi ada dengan Mas Agung di Idayu, dan itu diserahkan oleh Sultan Hamid untuk diselamatkan. Ya, awalnya adalah dibawa ke Istana Karya, kemudian dibawa kembali oleh Sultan Hamid untuk diselamatkan agar bisa dilihat oleh seluruh anak bangsa. Baik, untuk hal ini saya paparkan beberapa dokumen, ya. Dokumen ini adalah foto dokumen penyerahan file lambang negara, baik sketsa Yamin maupun sketsa Sultan Hamid
yang diserahkan ke Mas Agung, disaksikan oleh Albert Lau, seorang notaris. Sultan Hamid sedang menyerahkan file lambang negara 18 Juli 1974 kepada Mas Agung. Kita tahu kenapa diberikan kepada Mas Agung. Pesan dari sekretaris pribadi beliau, Pangeran Jaya atau Mak Yusuf Al-Qadri, agar diberikan kepada Mas Agung, karena Mas Agung yang waktu itu mempunyai mikrofilm, begitu. Jadi bisa terselamatkan. Dan Mas Agung mendirikan yayasan namanya Yayasan Idayu yang memang mengkolektor buku-buku maupun file-file dokumen-dokumen sejarah termasuk Masjid Istiqlal. Nah, ketika Sultan Hamid memberikan file tersebut, Sultan Hamid menulis sebuah pernyataan yang kami terjemahkan. Ini adalah wasiat yang harus memang diwujudkan di dalam dokumen sejarah anak bangsa. Ini adalah tulisan Sultan Hamid II di kertas RTC. RTC adalah kertas yang digunakan di dalam KMB. Di dalam kertas ini pada poin ketiga ini beliau menyatakan, apakah file mengenai lambang negara ini dia akui, harap diterima Mas Agung. Inilah sumbangan saya agar bermanfaat kepada bangsa yang dicintai oleh kita. Artinya Sultan Hamid bagaimana cara menyelamatkan dokumen yang sangat berharga bagi negara ini, ya. Jadi beliau sedang menulis sebuah surat RPC dan ini adalah tulisannya. Oke. Nah, ketika saya melakukan penelitian terhadap sejarah hukum lambang negara, saya dipesankan kepada pembimbing saya, Profesor Dr. Dimyati Hartono dan Profesor Dr. Azhari di Universitas Indonesia, diingatkan kepada saya bahwa ini metodologinya adalah penelitian sejarah hukum, bukan sejarah umum, tapi sejarah hukum. Oleh karena itu menggunakan metodologi sejarah hukum dikombinasikan dengan langkah-langkah penelitian sejarah pada umumnya. Oleh karena itu saya adalah mengumpulkan semua literatur yang berkaitan dengan lambang negara. Nah, kita tahu pada waktu itu masih ada BB7. Sehingga saya pergi ke kantor BB7 di Jakarta, ya. Saya menemui Pak Sunaryo, ya. Kemudian saya diberi clipping dari majalah Intisari, dari berbagai majalah yang khusus tentang lambang negara maupun ensiklopedia. Kemudian saya diminta untuk bertemu kepada wartawan Berita Buana Pak Solihin Salam, ya, untuk juga menemui beliau, dan beliau tertarik, lalu berita tentang penelitian saya ini masuk ke Berita Buana tentang pelurusan sejarah lambang negara, membuka misteri lambang negara.